ternyata ada sebuah kabar yang sangat menyedihkan dan juga terdengar sangat tragis. Di Banjarbaru ada seorang jurnalis Detikers ya yang tewas dibunuh dan pelakunya diduga adalah oknum TNI AL. Padahal korban yang menjadi jurnalis ini, aduh insya Allah mungkin masih panjang ya perjalanan hidupnya kalau misalnya masih hidup karena dia usianya dengar-dengar baru 23 tahun. Makanya kita mau nanya sama reporter Detik Kalimantan, ada Kak Hairunisa. Selamat pagi Kak Nisa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Anissa, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kanisa, dirimu sebagai Ya, satu seorang jurnalis juga begitu ya, dengar kabar yang satu ini pasti miris gak sih? sangat banget, sangat-sangat miris dengan kabar yang beredar ini. Apalagi sebelumnya itu korban ini diisukannya itu kecelakaan tunggal. Innalillahi. Jadi sangat mengejutkan sekali gitu. Apalagi kejadiannya itu di jam-jam yang rentan banget, jalan sepi kayak gitu. Hmm. Oke, mungkin sebelum lebih lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi saat ini, boleh dijelaskan Kanisa kronologisnya tuh seperti apa sih dan apa sebenarnya yang terjadi Kanisa? Oke, jadi itu Juwita ya, nama korban itu waktu itu ditemukan tidak bernyawa oleh para relawan. Relawan itu bahasanya itu kayak orang-orang yang ini ngelola ambulans, ngelola kayak BPK kayak gitu, nemuin korban ini tergeletak di pinggir jalan di Jalan Dukuh Kupang itu bersama sepeda motornya. Dan itu tuh diisukannya kecelakaan tunggal. Awal mulanya kecelakaan tunggal, kemudian kami para jurnalis tuh kayak ngerasa ini enggak kecelakaan tunggal karena banyak banget kejanggalan yang kami temukan kayak gitu. Kemudian kami akhirnya tuh coba mengulik dari foto-foto korban di TKP, kemudian dari video korban ditemukan, sampai akhirnya ketahuan bahwa memang banyak kejanggalan yang kalau dikatakan ini kecelakaan tunggal kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Jadi diusut tuntas sama kepolisian dan terungkap Oke. bahwa ini memang kasus pembunuhan yang melibatkan oknum TNI AL. Oke, itu proses untuk penemuan sampai ketahuan bahwa yang membunuh adalah oknum anggota TNI AL begitu ya. Ini juga kami dapat informasinya berinisial J berpangkat 1. Itu prosesnya seperti apa kronologinya Kanisa gitu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan adanya temuan-temuan yang awalnya mungkin dianggap janggal dulu sehingga ditelusuri dapat siapa pelakunya ini? Jadi itu awal mula itu kecurigaan itu dari keluarga. Jadi keluarga ini curiga kenapa kok kasih korban ketika di hari H dihubungi tidak aktif kayak gitu kan. Terus akhirnya ada berkabar dan beralasan bahwa lagi menemani komandannya buka bersama kayak gitu. Kemudian ditanya di mana posisi kok dengar kabar Juwita meninggal nggak ke sini kayak gitu kan. Terus dia beralasan sibuk dan lain sebagainya. Kemudian barang bukti di TKP itu nggak ada sama sekali. Jadi barang bukti itu cuma ada sepeda motor, HP dan alat berharga korban itu udah hilang, semuanya udah hilang, dompet dan lain-lain juga hilang. Jadi salah satu barang bukti yang bisa istilahnya itu memudahkan penyelidikan adalah laptop korban yang saat itu terhubung ke WhatsApp-nya korban. Di sana ketahuan terakhir kali korban itu berhubungan chat itu sama kekasihnya kayak gitu, sama calon suaminya. Oke. Kemudian dari situ ditelusuri chatnya, ternyata mereka bertemu di suatu tempat dan di situ terakhir kali chatnya berakhir. Gitu. Oke, berarti si calon suaminya ini adalah si TNI yang kemudian melakukan pembunuhan untuk Juwita ini? Iya betul. Oke, apakah ada indikasi seperti hal-hal yang terjadi cukup ekstrim di antara mereka sebelum kejadian kematiannya ini gitu, Kanisa? Apakah mungkin terdeteksi ada percekcokan di antara mereka gitu, sehingga terjadilah kasus tragis ini gitu sampai ada tindakan pembunuhan? Kalau yang berdasarkan dari kepolisian itu belum sampai sana ya, belum tahu apa motifnya, terus belum tahu juga apakah memang keduanya ini berhubungan spesial atau apa. Cuman yang pasti terduga pelaku dan korban ini akan menikah di bulan Mei 2025 kayak gitu. Jadi untuk motifnya apakah asmara atau sebagainya itu masih dalam pendalaman. Oke, dan kemudian gimana nih terkait bahwa pelaku ini adalah anggota TNI begitu ya, yang mana adalah aparat begitu ya. Respon dari pihak TNI AL-nya seperti apa Kanisa mengenai keterlibatan anggotanya dalam kasus pembunuhan ini? Kemarin Danlanal Balikpapan itu sudah menegaskan bahwa mereka akan selalu mengabarkan update-nya terhadap awak media terkait penyelidikan dan terkait kasus perkembangannya.
Dan saat ini terduga pelaku masih diadili di pengadilan militer di Balikpapan. Jadi kita saat ini sedang menunggu nih si tersangka untuk dibawa ke Banjarbaru. Oke, Kanisa, apakah sudah ada reka ulang dari modus pembunuhannya seperti apa, Kak? Saat ini belum, karena masih menunggu keterangan resmi dari Oke. tersangka. Karena saat ini tersangka masih di pengadilan militer, jadi masih di Balikpapan, belum di Banjarbaru. Jadi belum tahu nih bagaimana sih kronologisnya atau motifnya apa, itu masih belum diketahui dan masih didalami oleh pihak kepolisian. Oke. Ya, soalnya to be honest, aku pribadi penasaran apa yang dilakukan sampai kemudian bisa dibuat seolah-olah itu adalah kecelakaan tunggal gitu. Ini kami masih menunggu kayak gitu kan, karena seperti yang kami ketahui si korban ini tuh memang tidak pernah menyenggol siapapun dan pemberitaannya pun selalu yang positif kayak gitu, nggak pernah yang menyenggol ke arah negatif, apalagi politik dia enggak kayak gitu. Jadi kami masih menunggu kapan tersangka akan dibawa ke Banjarbaru kayak gitu untuk mendengar pengakuannya mengenai motifnya, kemudian apakah ada hubungan yang kurang baik saat terjadinya kejadian tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditelusuri langsung oleh PM atau polisi militer begitu ya, supaya bisa diketahui sejelas-jelasnya apa motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Nah, Kak, ini juga kan kebetulan bahwa korbannya adalah seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis ya. Kalau dari teman-teman di Banjarbaru atau mungkin dari teman-teman di Kalimantan, seperti apa nih Kak asosiasi jurnalis gitu menanggapi berita yang terjadi pada salah satu rekan jurnalisnya ini? Jadi dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, AJI, kemudian Ikatan Jurnalis Indonesia, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia itu mengecam keras tindakan tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui dengan adanya kejadian tersebut membuat kita jurnalis perempuan itu sedikit trauma, sedikit ketakutan ketika melakukan peliputan. Jadi kami semua yang di Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan seluruhnya berharap untuk saat ini pihak aparat kepolisian bisa menindaklanjuti dan bisa bersikap tegas terhadap pelaku agar kami liputan di Kalimantan Selatan bisa tenang kayak gitu, terutama untuk jurnalis perempuan, karena rata-rata kami jurnalis perempuan itu liputan sendiri-sendiri kayak gitu kan, tidak berkelompok. Jadi khawatirnya kejadian tersebut bisa menimpa yang lain kayak gitu. Jadi mintanya kepada pihak kepolisian bisa terbuka, transparan dan bisa segera menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Dan juga diadili seadil-adilnya ya, karena sekali lagi bukan karena untuk dendam, melainkan merupakan sebuah hukuman jera agar tidak lagi terjadi kondisi ataupun situasi seperti ini lagi di kemudian hari dan tidak ada orang lagi yang berani untuk kemudian menyakiti siapapun, terutama wanita dimanapun Anda berada. Betul sekali ya Kanisa, dan terakhir nih mungkin seperti apa nih kondisi terakhir dari keluarganya Nisa gitu, apakah mungkin keluarga sudah mendapatkan dukungan psikologis ya maupun dukungan hukum dari pihak-pihak terkait? Keluarga korban mungkin ya, bukan keluarga Nisa. Oh iya, gitu. Iya, keluarganya korban Kanisa, silakan. Keluarga korban saat ini sudah dalam pendampingan dan keluarga korban dinyatakan aman aja dari seluruh ancaman-ancaman, dan saat ini keluarga korban sudah melakukan BAP ke Polres untuk istilahnya menindaklanjuti laporan sebelumnya kayak gitu. Insya Allah keluarga korban dalam kondisi aman. Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih kalau gitu Kanisa untuk informasinya. Mudah-mudahan segera diusut tuntas ya, dan kita semua segera mengetahui apa motif dibalik pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu oknum TNI AL kepada salah seorang jurnalis perempuan di Banjarbaru. Selamat bertugas Kanisa. Mungkin kita juga mengucapin minal aidin wal faizin ya. Maaf lahir dan batin. Iya, izin. Selamat lebaran. Kak Ardi, Kak Aryo, Kak Indi. Astagfirullah. Gak apa-apa Kanisa, terima kasih banyak. Soalnya ini adalah hari terakhir kita juga untuk syuting sebelum nanti kita akan libur lebaran. Yeay. Betul, kamu juga semangat terus ya. Semoga abis ini cepat-cepat libur. Bener. Sampai jumpa Kanisa. Terima kasih untuk informasinya. Oke, Gak libur katanya, sedih banget. Dadah. Selamat.